Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wisnu Salih Ramadan, stambuk S1S1170002. Ya, jadi pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang analisis perancangan sebuah sistem. Jadi di sini saya telah memiliki kasus sebuah sistem informasi. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang analisis dan perancangannya, bagaimana proses analisis dan perancangan dari sistem tersebut. Ya, silakan dinonton videonya ya. Ya, jadi saya sudah mencari sebuah kasus. Nah, di sini saya mengangkat kasus tentang sistem informasi kompetisi sepak bola Liga Indonesia berbasis web menggunakan PHP dan MySQL. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana analisis daripada perancangan sistem dari sebuah sistem informasi kompetisi sepak bola Liga Indonesia ini. Di sini saya menjelaskan dalam bentuk jurnal. Yang pertama itu untuk abstrak, kita tahu selama ini informasi tentang sepak bola Indonesia, khususnya kompetisi sepak bola Liga Indonesia, belum dikelola secara komputerisasi, masih menggunakan manual. Oleh sebab itu perlu dirancang sistem informasi kompetisi sepak bola Liga Indonesia untuk memberikan kemajuan bagi penyelenggara kompetisi, tidak hanya dari sisi teknis pertandingan, namun juga dalam hal pengolahan data dan administrasi kompetisi. Pengembangan sistem informasi kompetisi sepak bola Liga Indonesia dilakukan dengan menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman, MySQL sebagai manajemen base data, dan Apache sebagai web server. Sistem informasi dirancang dengan menggunakan analisis pendekatan terstruktur. Jadi untuk proses perancangannya ini ada beberapa proses. Yang pertama ada pembuatan diagram, hubungan entitas, perancangan basis data, dan pembuatan diagram alir data. Ya, langsung saja ke pendahuluannya mungkin untuk latar belakang. Di Indonesia sendiri, penggemar sepak bola telah lama disuguhi pertandingan menarik dari penyelenggaraan kompetisi sepak bola Liga Indonesia. Nah, musim kompetisi tahun 2017 yang diselenggara oleh PSSI sudah memasuki musim ke-14 dan kembali terjadi perubahan dalam penyelenggaraan sistem kompetisi Liga Indonesia dengan dibentuknya level tertinggi kompetisi, yaitu kompetisi Liga 1 SOPI yang diikuti oleh 18 terbaik di Indonesia. Saya rasa sistemnya dalam mengikuti format pertandingan yang sama dengan kompetisi-kompetisi Eropa. Itu menggunakan sistem kompetisi penuh yang mempertemukan seluruh tim peserta kompetisi, sehingga format tersebut akan berbeda dengan kompetisi Liga Indonesia sebelumnya yang memainkan babak 8 besar, semifinal, dan final. Nah, salah satu kekurangan yang diamati adalah ketiadaannya mengenai informasi tentang jadwal, hasil pertandingan lengkap yang dapat diketahui secara cepat dan mudah oleh penggemar sepak bola, pengamat sepak bola, pengurus klub, pelatih maupun pemain. Karena alasan tersebutlah maka perlu dibuat sistem informasi kompetisi sepak bola Liga Indonesia berbasis web menggunakan PHP dan MySQL dengan harapan dapat memberikan sumbangan bagi perbaikan pengolahan administrasi kompetisi. Ya, di sini kenapa saya mengambil yang berbasis web, ya karena memang untuk saat ini baru yang berbasis web yang saya sedikit pahami, yang saya pahami begitu. Kemudian pembatasan masalah. Iya, kemudian pembatasan masalah. Nah, jadi batasan-batasan sistem informasi ini yang pertama, titik perancangan dan pembuatan perangkat lunak sistem informasi kompetisi sepak bola Liga Indonesia berbasis web menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman dan MySQL sebagai basis data. Yang kedua, informasi sepak bola Liga Indonesia dibatasi hanya untuk level kompetisi Liga Super Indonesia dalam satu musim kompetisi. Kemudian masuk pada sistem informasi berbasis web, pengertiannya.
Sistem informasi berbasis web adalah sistem yang digunakan untuk menyimpan sekaligus menganalisis data yang sudah dimasukkan serta menghasilkan suatu format laporan yang mempresentasikan data yang telah dimasukkan dengan mengimplementasikan aplikasi berbasis web. Kedua, basis data. Basis data adalah sekumpulan data yang disusun dalam beberapa tabel yang saling berkaitan maupun berdiri sendiri. Kemudian normalisasi. Normalisasi adalah proses mengubah suatu tabel yang besar yang kemudian menjadi satu tabel yang kecil dan sederhana. Ini bertujuan untuk menghindari proses redundans data atau duplikasi data, pengulangan data begitu. Lanjut ke pemrograman PHP. PHP merupakan skrip untuk membuat suatu aplikasi yang dapat terintegrasikan ke dalam halaman HTML sehingga suatu halaman web tidak lagi bersifat statis namun menjadi sifat dinamis. Dan ada web server. Untuk menjalankan PHP diperlukan perlengkapan lunak web server. Kemudian SQL, singkatan dari struktur query lineage. SQL merupakan bahasa query standar yang digunakan untuk mengakses basis data relasional. Nanti kemudian ada koneksi PHP dan MySQL. Untuk koneksi PHP dan MySQL dilakukan dengan menggunakan fungsi MySQL Connect. Contoh penggunaan skripnya PHP seperti ini. Oke, kemudian kita masuk pada proses perancangan sistemnya. Nah, jadi yang pertama kita harus butuh analisis kebutuhan datanya. Nah, analisis kebutuhan data diperlukan dalam perencanaan sistem ini, yaitu ada 5. Yang pertama, informasi mengenai profil tim. Yang kedua, informasi mengenai profil pemain, jadwal pertandingan, hasil lengkap setiap pertandingan, dan mengenai klasemen tim. Kemudian tahap analisis dan perancangan sistemnya. Tahap selanjutnya dalam perancangan sistem adalah tahap analisis. Model pembuatan aplikasi sistem informasi digunakan adalah analisis terstruktur. Ada beberapa langkah. Ada beberapa langkah analisisnya. Semua informasi yang dibutuhkan di sini telah dibuatkan sebuah sistem basis data dengan nama Ligina. Setelah terbentuk basis data Ligina, dilakukan normalisasi tabel. Ada pun langkah-langkah yang tadi. Yang pertama, IRD atau entitas relationship diagram, biasa disebut diagram hubungan entitas. Jadi di sini kita akan membuat ERD-nya. ERD ini digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antara data. 3 komponen membentuk utama ERD, yaitu entitas, atribut, dan hubungan relationship. Nah, ya, jadi ini bentuk dari entitas-entitas yang kita buat, bagaimana kemudian kita relasikan antara satu entitas dengan entitas yang lain. Seperti pada tampilan ini, semisal ada sini ada entitas kejuaraan. Nah, seperti ini. Jadi pada IRD ini sebisa mungkin kemudian kita relasikan entitas yang satu dengan entitas yang lain agar bisa saling berkaitan dan saling menunjang, sehingga membentuk suatu informasi yang memang bisa dipahami oleh pengguna. Nah, jadi ini bagian dari entitas yang dibuat. Ada beberapa yang telah dihubungkan. Ya.
Di sini semua analisis kebutuhan yang tadi saya sebutkan dimasukkan, dan kemudian telah disederhanakan supaya yang pengguna bisa lebih paham dan mengerti setelah melihat informasi ini. Nah, setelah entitas yang dibuat, perlunya perancangan basis data. Nah, perancangan basis data sistem ini menggunakan model relasional. Entitas yang telah ada akan menjadi tabel. Ya, jadi entitas-entitas yang di atas tadi ini dibutuhkan untuk kemudian menjadi tabel, sehingga proses pengaturannya nanti akan gampang. Nah, setelah tabel-tabelnya terbentuk, maka akan lakukan normalisasi. Ini untuk menghindari terjadinya masalah pada saat mengisi, mengubah maupun menghapus data. Untuk itu tabel-tabel yang besar dan kompleks diubah menjadi tabel-tabel yang lebih kecil dan sederhana. Oke. Iya, jadi untuk proses normalisasi ada beberapa langkah, ada yang bentuk tidak normal, ada yang bentuk normal. Nah, di sini bisa dilihat bentuk tidak normal sebuah bentuk ketika komputer tidak dapat membaca suatu entitas lengkap. Nah, tabel yang dibuat pada awal perancangan basis data liga, tabel tim dan tabel kejuaraan. Ya, jadi ini adalah tabel awalnya, tabel tim dan tabel kejuaraan. Nah, kemudian pada tabel di atas memiliki elemen dasar, yaitu dapat terjadi pemasukan data berulang-ulang. Nah, untuk itu kira tabel tersebut perlu diubah menjadi bentuk normal pertama. Nah, bentuk normal pertama seperti apa? Di sini biasa ditulis dengan seperti ini. Nah, karena tabel awal belum memiliki kunci primer yang merupakan syarat normalisasi bentuk pertama, atau biasa disebut primary key kalau di sistem basis data, maka tabel-tabel diubah dan diberikan atribut yang sesuai. Hasil bentuk normal pertama antara lain sebagai berikut. Nah, setelah dinormalisasi tabel yang tadi, tabel yang telah dibuat yakni yang ini, tim dan kejuaraan, untuk normal pertamanya yaitu seperti ini. Untuk tabel tim, untuk tabel tim dengan jenis integer, nama timnya varchar dan seterusnya. Kemudian ada tabel pemain, tabel kejuaraan. Tabel lain dari bentuk normal pertama adalah tabel jadwal, tabel klasemen, dan tabel-tabel lainnya. Terdapat 12 tabel yang akan dibentuk normal pertama. Nah, kemudian untuk yang normal kedua lebih sederhana lagi, yaitu terbentuk 3 buah tabel, yakni hasil wasit, daftar tim, dan tabel daftar pemain, sehingga terdapat 15 tabel bentuk normal kedua. 3 buah tabel baru yang terbentuk adalah sebagai berikut. Nah, seperti ini tabel normal kedua, yakni hanya wasit, hasil wasit, daftar tim, dan daftar pemain. Di sini telah disisipkan atribut seperti primary key, foreign key, yang bertujuan untuk agar bisa menghubungkan antara tabel yang satu dengan tabel yang lain. Nah, sekarang kita di atas tadi sudah membahas analisis tentang basis datanya. Nah, kemudian bagaimana aliran datanya ini bisa berkesinambungan begitu. Nah, di sini kita akan membahas pada proses diagram aliran data.
ada beberapa level proses DFD, data flow diagram. Namun mungkin yang akan saya bahaskan hanya sampai level 1, DFD level 1. Yang pertama DFD level 0, informasi kompetisi sepak bola. Gambaran seperti ini. Jadi gambaran seperti ini. Semisal admin akan mengelola, di sini admin akan mengelola data kejuaraan, jadwal, hasil, dan berita. Kemudian nanti akan ditampilkan pada sistem informasi. Pada sistem informasi. Jadi admin akan terus update data kejuaraan, jadwal, hasil, dan berita di dalam sistem informasi. Kemudian feedback yang dapatkan dari sistem informasi oleh admin yaitu informasi datanya apakah sudah memang terupdate atau belum. Yang nantinya sistem informasi ini akan dilihat oleh pengunjung. Yang dibutuhkan pengunjung adalah data pertandingan. Jadi nanti tampilan istilahnya kalau dalam web ada for end. Tampilan for end-nya akan dilihat oleh pengunjung. Di sini si admin akan bermain-main pada proses backend-nya. Ini. Jadi yang akan didapatkan oleh pengunjung informasi data pertandingan. Yang kemudian tim juga sekiranya memasukkan profil timnya, profil pemain, pelatih, dan manajer. Jadi selain admin yang mengelola data-data kejuaraan, data-data kompetisi, tim juga memainkan perannya untuk masukkan profil-profil tim di dalam sistem informasi. Jadi memang cukup sederhana gambaran untuk DFD level 0. Dan kemudian DFD level 1 seperti ini. Ini lebih kompleks lagi. Di sini lebih kompleks lagi. Di mana tiap user tadi, baik admin, tim, dan pengunjung, akan diperlihatkan sesignifikan mana mengambil peran dalam sebuah proses pengelolaan sistem informasi tersebut. Contohnya ini admin, misalnya ada data kejuaraan, dia akan masukkan data kejuaraannya, kemudian setelah dimasukkan akan memberikan informasi balik pada si admin. Begitupun jadwal pertandingan, hasil pertandingan, dan berita. Yang kemudian data kejuaraan ini akan mengeluarkan output pada pengaturan jadwal pertandingan. Jadi dia akan prosesnya dia akan ke pengaturan jadwal pertandingan. Setelah masukkan data-data kompetisi yang akan digelar nanti, dimasukkan, akan membentuk pengaturan jadwal pertandingan. Setelah itu untuk pengaturan jadwal pertandingan, prosesnya juga seperti ini. Jadwal, kemudian data jadwal akan masuk ke pengolahan hasil pertandingan.
Nah, nanti akan menjadi sebuah hasil setelah ada jadwal, kemudian akan diadakan pertandingan, ada pertandingan, nanti akan menghasilkan sebuah hasil pertandingan yang kemudian nanti outputnya juga akan menjadi bagaimana memproses menentukan klasemen dari tiap-tiap tim. Lain halnya berita diri sendiri, yaitu memuat setelah pertandingan atau aktivitas-aktivitas daripada tim, aktivitas-aktivitas daripada kompetisi. Nah, kemudian nanti semua akan masuk lebih terperinci pada tampilan data pertandingan. Nah, disinilah batasan pengunjung dalam mengakses sistem informasi tersebut sampai tampilan data pertandingan setelah melewati beberapa proses yang ada di atas tadi. Tim juga, dari tiap-tiap tim juga harus memasukkan data-data pemain, data pelatih, data manajer. Itu aliran-aliran data baik dari level 0 maupun level 1. Secara terperinci lagi, saya rasa level 2 kemudian selanjutnya menjelaskan seperti ini. Namun saya hanya bisa menjelaskan sampai data level 1. Jadi seperti itu analisis datanya dari proses-proses daripada pembuatan sistem informasi ini. Ya, jadi seperti itu yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.